Hello Chelsea fans, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia, tempat paling up to date untuk membahas segala hal tentang klub kebanggaan kota London. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat, karena hari ini kita kedatangan gelombang informasi luar biasa yang dijamin bakal bikin obrolan sepak bola kalian semakin seru. Pada video episode kali ini, kita akan mengupas tuntas 3 kabar utama yang sedang hangat-hangatnya mengenai Chelsea. Ulasan yang pertama, kita akan membedah secara visual dan estetika dari rilisan resmi jersey home terbaru Chelsea untuk menghadapi musim depan. Desain jersey ini benar-benar berani dan revolusioner. Namun perilisan jersey ini langsung melahirkan tanda tanya besar dan teori konspirasi di kalangan para fans The Blues. Mengapa demikian? Karena 2 bintang besar Chelsea yang bernama Enzo Fernandez dan Marco Kurela, keduanya sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya dalam promosi peluncuran jersey. Apakah ini kode keras bahwa mereka berdua akan segera angkat kaki menuju panggung Liga Spanyol, ataukah manajemen punya rencana rahasia lainnya? Lalu pembahasan yang kedua, ada kabar yang sangat melegakan dari lini pertahanan yang berkaitan dengan pemain masa depan Chelsea. Josh Achiampong, wonderkid yang sedang diperebutkan oleh klub-klub elit Premier League dan Eropa, dipastikan resmi akan bertahan di Stamford Bridge. Pemain yang diberi label tidak tersentuh ini sebenarnya sempat merasa frustrasi karena minimnya menit bermain di musim lalu. Namun berkat sebuah intervensi langsung dari manajer baru Xabi Alonso, akhirnya telah mengubah segala situasinya. Dan pembahasan yang ketiga, kita akan membedah strategi transfer musim panas Chelsea yang kali ini berbalik 180 derajat. Lupakan kegilaan belanja ratusan juta pound sterling seperti di musim-musim sebelumnya, karena manajemen kini akan memilih jalur efisiensi yang cerdas yang disebabkan absennya The Blues dari kompetisi Eropa. Tetapi jangan salah, rencana mendatangkan 2-3 pemain senior akan tetap berjalan, dengan fokus utama dari manajemen adalah memperkokoh posisi center back. Penasaran bagaimana detail dan analisis mendalamnya? Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan utama, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Kita mulai dari pembahasan pertama dengan sesuatu yang paling menyegarkan mata para fans Chelsea, yaitu perilisan jersey home terbaru untuk menghadapi musim depan. Pihak klub baru saja secara resmi meluncurkan seragam tempur utama yang akan dipakai para punggawa The Blues di Stamford Bridge. Jujur saja, saat pandangan pertama melihat jersey ini, langsung memberikan kesan yang sangat mendalam. Warna biru yang diusung kali ini sedikit berbeda dari musim-musim sebelumnya. Chelsea memilih warna True Royal Blue yang lebih pekat, yang memberikan kesan megah, historis, sekaligus agresif. Yang paling menarik perhatian adalah adanya tekstur rajutan geometris kontemporer di seluruh permukaan kain. Jika dilihat dari dekat, pola ini menunjukkan sebuah logo Chelsea besar yang membanggakan. Tidak ada lagi desain polos yang membosankan. Jersey kali ini bertekstur, dinamis, dan terlihat sangat premium. Detail lain yang tidak kalah memukau adalah logo klub dan logo aparel yang menggunakan sentuhan warna akhir berupa kuning keemasan. Bagian kerahnya mengadopsi gaya klasik crew neck dengan aksen garis kuning yang membuatnya semakin elegan. Sebagai informasi tambahan,
Untuk pertama kalinya sejak musim 2002-2023, jersey Chelsea menggunakan logo singa saja tanpa lingkaran untuk dikenakan di jersey home. Secara keseluruhan dari breakdown estetika jersey ini, Chelsea sukses menggabungkan teknologi kain modern dengan nilai-nilai klasik London. Ini adalah jersey yang sangat layak untuk dikoleksi. Namun, di balik keindahan jersey baru tersebut, ada sebuah anomali besar yang langsung disadari oleh para fans yang matanya jeli. Dalam video promosi, sesi pemotretan, hingga poster digital resmi yang dirilis oleh Chelsea, sama sekali tidak terlihat sosok dua pemain kunci The Blues, yaitu Enzo Fernandez dan Marco Kurela. Padahal jika kita melihat perilisan jersey di musim-musim sebelumnya, Enzo Fernandez selalu menjadi model utama di barisan paling depan, sementara Marco Kurela dengan rambut ikoniknya selalu jadi daya tarik komersil yang luar biasa. Pertanyaan besar pun langsung menyeruak di media sosial. Ada apa dengan Enzo Fernandez dan Marco Kurela? Mengapa mereka dalam tanda kutip dihilangkan dari peluncuran produk yang paling penting untuk menghadapi musim depan? Disinilah spekulasi panas mulai berkembang luas. Teori pertama yang bernada optimis menyebutkan bahwa manajemen sengaja menyimpan sosok Enzo dan Cucurella untuk keperluan pemasaran yang berbeda. Seperti kita tahu, peluncuran jersey away dan jersey ketiga biasanya membutuhkan figur ikonik tersendiri agar penjualannya meledak. Mengingat karakter Enzo Fernandez yang elegan dan Marco Kurela yang eksentrik, ada kemungkinan besar mereka berdua akan dijadikan wajah utama untuk jersey tandang ataupun jersey ketiga yang kabarnya mengusung tema warna yang sangat trendy. Namun, kita tidak boleh menutup mata dari teori kedua yang terlihat jauh lebih realistis sekaligus mengkhawatirkan. Absennya dua ikon Chelsea santer dikaitkan dengan rumor transfer yang berhembus kencang belakangan ini. Baik Enzo Fernandez maupun Marco Kurela, mereka terus-menerus diberitakan sedang didekati oleh klub-klub raksasa dari La Liga Spanyol. Kabar dari internal menyebutkan bahwa kedua pemain ini mulai mempertimbangkan masa depannya di luar Inggris, dan atmosfer kompetisi La Liga Spanyol dianggap sangat cocok dengan gaya bermain mereka. Bagaimana kalau menurut kalian Blues? Mengapa nama Enzo Fernandez dan Marco Kurela tidak terlihat dalam peluncuran jersey terbaru Chelsea? Tulis jawaban dan konspirasi liar kalian di kolom komentar Blues. Sekarang kita beralih ke kabar kedua yang tidak kalah menyita perhatian, namun kali ini membawa angin segar yang luar biasa bagi stabilitas skuad muda The Blues. Mari kita berbicara tentang sosok yang bernama Josh Achiampong. Bek muda serba bisa berumur 19 tahun yang digadang-gadang sebagai salah satu talenta paling murni yang pernah dihasilkan oleh Akademi Cobham dalam beberapa tahun terakhir. Belakangan ini, nama Josh Achiampong benar-benar menjadi komoditas panas di bursa transfer. Tak tanggung-tanggung, antrean klub yang ingin mendapatkan tanda tangannya sangat panjang sekali. Banyak sekali klub dari sesama kontestan Premier League hingga klub-klub papan atas dari liga top Eropa lainnya yang sudah mencoba untuk mengetuk pintu dari manajemen Chelsea. Mereka datang membawa tawaran uang tunai yang menggiurkan, serta janji-janji manis berupa jaminan menit bermain reguler untuk bermain di tim utama mereka. Godaan tersebut jelas sempat membuat situasi menjadi sangat pelik. Josh Achiampong sendiri dikabarkan sempat merasakan frustrasi yang cukup mendalam pada musim lalu. Ia merasa perkembangannya sedikit terhambat karena sangat minim mendapatkan kesempatan untuk unjuk gigi di atas lapangan
bersama skuad senior Chelsea. Sebagai pemain muda dengan ambisi besar, wajar sekali jika ia mulai mempertanyakan masa depannya di Stamford Bridge, lalu meminta kejelasan serta jaminan konkret terkait perkembangan karirnya ke depan kepada pihak manajemen. Namun, apa respon Chelsea? Respon klub sangat tegas dan tanpa kompromi. Chelsea secara resmi memasang tameng pelindung dan melabeli Josh Asampong sebagai pemain yang tidak tersentuh, alias not for sale dalam kondisi apapun. Manajemen menutup rapat-rapat semua pintu negosiasi dengan klub manapun yang mencoba ingin mendekatinya. Keputusan besar ini ternyata bukan keputusan sepihak dari jajaran direksi saja, melainkan sebuah keputusan mutlak yang dibuat bersama antara manajemen klub dan juga Xabi Alonso. Xabi Alonso sejak hari pertama diumumkan langsung melakukan analisis mendalam terhadap skuad muda Chelsea, dan nama Josh Asampong berada di daftar teratas sebagai pemain yang wajib dipertahankan. Xabi Alonso melihat potensi kepemimpinan, kecepatan, ketangguhan fisik, serta kecerdasan taktis yang luar biasa dalam diri Josh Asampong yang dinilai sangat sempurna untuk mengisi skema formasi modern yang akan diterapkan olehnya. Untuk meredam rasa frustrasi sang pemain, Xabi Alonso dikabarkan telah berbicara secara personal dan memberikan jaminan karir yang sangat meyakinkan. Josh Asampong dipastikan tidak akan dipinjamkan ke klub lain. Sebaliknya, ia akan langsung diintegrasikan secara penuh ke dalam skuad utama pilihan Xabi Alonso untuk menjalani tur pramusim di musim panas ini. Ini adalah kesempatan emas yang sangat dinanti-nanti oleh Josh Asampong. Dengan kontrak yang masih mengikatnya erat di Stamford Bridge hingga tahun 2029, stabilitas masa depan Josh Asampong kini sudah terjamin. Di bawah asuhan pelatih bertangan dingin seperti Xabi Alonso, yang terkenal sangat lihai dalam mengembangkan potensi pemain-pemain muda, seperti yang pernah ia lakukan bersama klub sebelumnya. Para fans Chelsea tentu sangat optimis bahwa Josh Asampong akan meledak dan menjadi pilar penting di lini belakang Chelsea untuk waktu yang sangat lama. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah Josh Asampong sudah siap mengunci satu tempat di lini belakang pada musim depan? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, sebuah topik yang paling dinanti-nanti oleh setiap pecinta sepak bola menjelang musim baru, yaitu strategi transfer di musim panas. Namun untuk jendela transfer kali ini, bersiaplah kita para fans Chelsea untuk melihat pendekatan yang sangat berbeda dari manajemen The Blues. Era belanja ugal-ugalan atau jor-joran membeli puluhan pemain baru tampaknya sudah resmi berakhir. Berdasarkan laporan yang beredar, Chelsea dipastikan tidak akan melakukan aktivitas transfer yang masif atau gila-gilaan di bursa transfer musim panas nanti. Mengapa arah kebijakan ini diambil? Alasan utamanya sangat logis dan berkaitan erat dengan realita kompetisi yang akan dihadapi Chelsea. Di musim depan, Chelsea dipastikan tidak akan bermain di kompetisi Eropa manapun, baik itu Champions League, Europa League, bahkan Conference League. The Blues hanya akan berfokus bertarung di kompetisi domestik saja, yaitu Premier League, FA Cup, dan Carabao Cup. Dengan jumlah pertandingan yang jauh lebih sedikit dan jadwal mingguan yang tidak terlalu padat dibandingkan musim-musim sebelumnya, manajemen Chelsea dan tim kepelatihan telah sepakat bahwa skuad The Blues tidak perlu diisi oleh terlalu banyak pemain. Memiliki skuad yang terlalu gemuk saat menghadapi kompetisi yang tidak terlalu padat justru hanya akan memicu masalah baru, mulai dari pembengkakan beban gaji,
lalu kesulitan dalam menjaga keharmonisan ruang ganti, hingga minimnya menit bermain bagi para pemain, yang akhirnya memicu rasa tidak puas kepada setiap individu. Oleh karena itu, kata kunci transfer Chelsea di musim panas nanti adalah efisiensi dan perampingan skuad. Namun, kita sebagai fans juga jangan berkecil hati dulu. Kata efisiensi bukan berarti Chelsea sama sekali tidak membeli pemain baru berkualitas. Rencana strategis klub untuk memperkuat kerangka tim tetap berjalan sesuai rencana. Manajemen telah menetapkan target yang sangat spesifik, yaitu mendatangkan 2 hingga 3 pemain baru. Tetapi kriteria pemain ini merupakan pemain berstatus senior yang memiliki jam terbang tinggi dan mentalitas juara yang sudah teruji. Kehadiran pemain senior dinilai sangat krusial untuk membimbing fondasi skuad Chelsea saat ini yang didominasi oleh daun-daun muda berbakat, namun mereka minim pengalaman di momen-momen saat menghadapi tekanan tinggi. The Blues butuh sosok pemimpin di atas lapangan yang bisa menenangkan tim di saat situasi sulit dan menjadi panutan di ruang ganti. Fokus utama dari perburuan 2-3 pemain baru sudah terkunci rapat pada 2 posisi prioritas, yaitu posisi center back dan penyerang versatile di lini depan. Sektor pertahanan memang sedang menjadi titik paling rapuh yang wajib segera dibenahi jika Chelsea ingin bersaing di papan atas Premier League. Sering kehilangan konsentrasi di lini belakang pada musim lalu tidak boleh terulang kembali di bawah komando Xabi Alonso. Xabi Alonso membutuhkan sosok bek tengah yang tangguh dalam duel-duel udara, lalu memiliki kecepatan untuk mengantisipasi serangan balik cepat, dan yang paling penting adalah memiliki kemampuan ball playing yang mumpuni, yang artinya sang bek harus tenang menguasai bola dan cerdas dalam mendistribusikan operan akurat dari lini belakang untuk memulai skema serangan. Nama-nama bek tengah papan atas Eropa kini sedang digodok intensif oleh manajemen Chelsea. Sebagai kesimpulan, alih-alih membeli pemain dengan kuantitas segambreng di bursa transfer yang akan datang, The Blues benar-benar akan berfokus pada kualitas mutlak dan urgensi taktis yang dibutuhkan. Ini adalah langkah yang sangat cerdas menuju kestabilan klub. Berikut adalah pembahasan lengkap dan mendalam mengenai update terbaru seputar Chelsea. Mulai dari keindahan desain jersey home terbaru musim 2026-2027, serta misteri di balik hilangnya Enzo Fernandez dan Marco Kurela. Lalu komitmen besar dari klub dan Xabi Alonso untuk mempertahankan Josh Achiampong sebagai aset tak ternilai hingga tahun 2029. Sampai strategi transfer musim panas yang kini jauh lebih dewasa, efisien, dan fokus pada perekrutan pemain-pemain senior berkualitas. Sekarang giliran zona Chelsea Indonesia yang ingin mendengar suara kalian. Para fans Chelsea, tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Bagaimana penilaian teman-teman terhadap desain jersey home terbaru Chelsea? Dari skala 1 sampai 10, berapakah nilai yang kalian berikan? Lalu mengenai Enzo Fernandez dan Marco Kurela, apakah kalian berada di tim yang percaya mereka disimpan untuk jersey away? Atau kalian setuju kalau mereka sebaiknya dijual saja ke La Liga jika tidak masuk ke dalam rencana Xabi Alonso? Dan yang terakhir, siapakah bek tengah senior yang menurut kalian paling cocok untuk direkrut Chelsea? Tulis jawaban, analisis, opini, dan prediksi liar kalian di kolom komentar Blues. Mari kita berdiskusi dengan sehat dan penuh argumen. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Dukungan teman-teman sangat berarti bagi perkembangan channel ini.
Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menyukai konten ini. Bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp atau komunitas Chelsea kalian. Dan pastikan sudah klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita eksklusif dan terhangat seputar Chelsea lainnya. Sampai jumpa lagi di video-video menarik berikutnya. Tetap dukung tim kebanggaan kita Chelsea. Keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.